Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data. Anggota kelompok kami, Ika Sri Wahyuningrum 193691, Muhammad Hafiz Sahawi 193705, dan Siti Nur Aisyah 193726. Topik yang akan kita bahas yaitu mengenai tendensi sentral yang memuat mean, median, dan modus. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai tendensi sentral. Tendensi sentral atau ukuran pemusatan data. Nilai tunggal yang mencakup keseluruhan nilai disebut rata-rata. Nilai rata-rata itulah yang disebut ukuran nilai pusat atau ukuran tendensi sentral, sama halnya dengan median dan modus. Selanjutnya akan saya serahkan kepada penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah, NPM 193726. Di sini saya akan membahas tentang bahasan 1, yaitu mean. Jadi, apa sih mean itu? Mean atau bisa disebut dengan rata-rata adalah nilai rata-rata dari data. Mean disimbolkan dengan X dengan garis di atasnya, bisa dibaca dengan X bar. Ada 6 topik materi mean yang akan kita bahas, yakni rata-rata data tunggal, rata-rata data berbobot, rata-rata data berkelompok, rata-rata sementara, rata-rata gabungan, dan terakhir rata-rata perubahan. Yang pertama, yaitu rata-rata data tunggal. Rata-rata data tunggal adalah jumlah dari serangkaian angka yang dibagi dengan jumlah seri angka tersebut. Untuk menentukan rata-rata dari data tunggal menggunakan rumus jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Jadi, X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai X yang ditentukan dibagi dengan banyaknya data. Misal, diketahui nilai tes mata kuliah statistika dari 10 mahasiswa program studi pendidikan matematika kelas 2013B adalah 3, 7, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, dan 6. Tentukan rata-rata dari data tersebut. Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh nilai rata-rata dari data di atas adalah, kita masukkan X1 hingga X yang sudah ditentukan, yakni 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 10. Jadi, 60 dibagi 10 sama dengan 6. Yang kedua, rata-rata data berbobot. Data berbobot adalah data yang dinyatakan dalam distribusi frekuensi tunggal. Apa sih frekuensi tunggal itu? Frekuensi dari data angka yang angkanya tidak dikelompok-kelompokkan, sehingga dapat dihitung secara langsung terhadap suatu himpunan data. Untuk menentukan rata-rata dari data berbobot menggunakan rumus jumlah dari frekuensi dikali dengan jumlah dari data dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Jadi, F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 hingga frekuensi dan data yang sudah ditentukan dibagi dengan frekuensi. Kita lanjut ke contoh. Misal, hitunglah mean dari data berikut. Nilainya 4, frekuensinya 5. Nilai 5, frekuensi 7. Nilai 6, frekuensi 15. Nilai 7 frekuensi 7, dan nilai 8 frekuensi 6. Penyelesaian yang harus kita lakukan, kita cari terlebih dahulu frekuensi dikali dengan data, yaitu FI dikali XI. Kita buat tabel, sehingga nanti kita masukkan nilai dari rata-rata di atas adalah X bar sama dengan jumlah dari frekuensi dikali data dibagi dengan jumlah dari frekuensi, yakni 242 dibagi 40 sama dengan 6,05. Yang ketiga,
rata-rata data berkelompok. Rata-rata data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas atau beberapa kelompok. Rata-rata data berkelompok ditentukan dengan menggunakan rumus jumlah frekuensi nilai dikali dengan jumlah titik tengah kelas dibagi dengan frekuensi keseluruhan. Misal, tentukan mean dari data berikut. Berat badan 40 sampai 44 berfrekuensi 1, 45 sampai 49 frekuensi 6, 50 sampai 54 frekuensi 10, 55 sampai 59 frekuensi 2, 50 sampai 54 frekuensi 10, 55 sampai 59 frekuensi 2, 60 hingga 64 frekuensi 1. Kita buat tabel terlebih dahulu untuk mencari frekuensi dikali dengan titik tengah kelas. Lalu, X bar sama dengan jumlah dari frekuensi dikali dengan jumlah dari titik tengah. Jadi, jumlah dari frekuensi dikali dengan jumlah dari titik tengah dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu 1020 dibagi dengan 20, hasilnya menjadi 51. Selanjutnya, rata-rata sementara. Rumus yang digunakan untuk menentukan rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara yaitu X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan jumlah frekuensi dikali dengan jumlah simpangan data ke I dibagi dengan jumlah frekuensi. Untuk mencari simpangan data ke I ditentukan dengan rumus data ke I dikurangi rata-rata sementara. Misal, menentukan rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara dari data frekuensi tunggal. Tentukan mean dari data berikut dengan menggunakan rata-rata sementara. Nilai 4 frekuensi 3, nilai 5 frekuensi 7, nilai 6 frekuensi 10, nilai 7 frekuensi 4, nilai 8 frekuensi 6. Kita bentuk tabel untuk mencari simpangan data ke I dan juga jumlah dari frekuensi dikali simpangan data ke I. Dari data di atas diperoleh rata-rata sementara, yakni 6. Kenapa? Karena nilai yang memiliki frekuensi terbanyak adalah rata-rata sementara. Dengan menggunakan rata-rata sementara, maka diperoleh rata-rata di atas adalah X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah jumlah dari frekuensi dikali simpangan data ke I dibagi dengan jumlah frekuensi, yakni 6 ditambah 3 per 30 sama dengan 6 ditambah 0,1, hasilnya 6,1. Contoh selanjutnya, misal, menentukan rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara dari data frekuensi berkelompok. Tentukan mean dari data berikut dengan menggunakan rata-rata sementara. Nilai 8 hingga 10 berfrekuensi 6, nilai 11 hingga 13 berfrekuensi 10, nilai 14 hingga 16 berfrekuensi 11, nilai 17 hingga 19 berfrekuensi 3. Kita buat terlebih dahulu tabelnya untuk mencari simpangan data ke I dan juga frekuensi dikali dengan simpangan data ke I. Dari data berkelompok di atas diperoleh rata-rata sementara, ditentukan dari titik tengah data dengan frekuensi terbanyak. Jadi, rata-rata sementaranya adalah 15, sehingga diperoleh rata-rata dari data di atas adalah X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan jumlah frekuensi dikali simpangan data ke I dibagi jumlah frekuensi adalah 15 ditambah negatif 4 dibagi 30 sama dengan 15 dikurangi 1,53, hasilnya menjadi 13,47. Catatan dalam rata-rata sementara yang perlu kita ketahui, jika data tunggal, maka rata-rata sementara diambil dari nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Jika data berkelompok, maka rata-rata sementara diambil dari titik tengah kelas yang memiliki frekuensi terbanyak.
Cari titik tengah interval tiap kelas, yaitu dengan cara ditambah lalu dibagi 2. Misal titik tengah interval dari 14 hingga 16, maka rata-rata sementara adalah 14 ditambah 16 dibagi 2, hasilnya 30 dibagi 2, maka 15. Rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan adalah nilai rata-rata dari beberapa kelompok nilai rata-rata. Apabila terdapat data pertama dengan rata-rata X bar 1, data kedua dengan rata-rata X bar 2 dan seterusnya, maka rata-rata gabungan dari keseluruhan data tersebut diperoleh. Rata-rata data gabungan sama dengan jumlah dari nilai data dikali dengan rata-rata data ke I dibagi dengan banyaknya data. Misal, diketahui nilai rata-rata mata kuliah statistika kelas A yang terdiri dari 40 siswa adalah 7, sedangkan nilai rata-rata mata kuliah statistika kelas B yang terdiri dari 38 siswa adalah 6,4. Tentukan nilai rata-rata gabungan kelas tersebut. Dengan menggunakan rumus rata-rata gabungan, di atas diperoleh rata-rata gabungan dari kedua nilai di atas. Rata-rata gabungan sama dengan nilai data ke-1 dikali dengan rata-rata data ke-1 ditambah dengan nilai data kedua dikali dengan rata-rata data kedua dibagi dengan jumlah dari nilai data ke-1 ditambah nilai data kedua, yaitu 40 dikali 7 ditambah 3 dikali 6,4 dibagi 40 ditambah 38 menjadi 280 ditambah 243,2 dibagi 78 menjadi 523,2 dibagi 78, hasilnya 6,71. Yang terakhir, menghitung rata-rata perubahan. Apabila terdapat data ke X1, X2, X3 hingga Xn dengan rata-rata awal adalah X bar 0, dan diadakan perubahan, yaitu sebagai berikut. 1. Setiap nilai ditambah K. Jika setiap nilai ditambah K, yakni X1 ditambah K, X2 ditambah K, X3 ditambah K, hingga seterusnya, maka rata-ratanya menjadi X bar sama dengan rata-rata awal ditambah K. Kedua, setiap nilai dikalikan K. Jika setiap nilai dikalikan K, yakni X1 dikali K, X2 dikali K, X3 dikali K, hingga seterusnya, maka rata-ratanya menjadi X bar sama dengan rata-rata awal dikali K. Yang ketiga, setiap nilai ditambah dengan nilai K yang berbeda. Jika setiap nilai ditambah K yang berbeda, yaitu X1 ditambah K1, X2 ditambah K2, X3 ditambah K3, hingga seterusnya, maka rata-ratanya menjadi X bar sama dengan rata-rata awal ditambah rata-rata dari K. Dengan nilai rata-rata dari K adalah K1 ditambah K2 ditambah K3 hingga seterusnya dibagi dengan banyaknya data. Yang perlu kita ketahui, K adalah perubahan nilai dan X bar 0 adalah rata-rata awal. Misal, diketahui suatu nilai mata kuliah statistika yang disajikan dalam skala 1 hingga 10 diperoleh 4, 8, 4, 6, 7, 6, 8, 5, 6, 9. Jika setiap nilai dikalikan 2 lalu ditambah 3 per 5, maka tentukan rata-ratanya. Terlebih dahulu, kita cari rata-rata awalnya, yaitu rata-rata awal sama dengan jumlah dari keseluruhan data tersebut, 63 dibagi dengan banyaknya data, yaitu 10, maka 63 dibagi 10 menjadi 6,3. Dengan menggunakan rumus rata-rata perubahan, di mana setiap nilai dikalikan 2 lalu ditambah 3 per 5, maka rata-ratanya menjadi X bar sama dengan rata-rata awal dikali 2 ditambah 3 per 5 sama dengan 6,3 dikali 2 ditambah 3 per 5 menjadi 12,6 ditambah 0,6 dan hasilnya 13,2. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu tentang median. Ada yang tahu nggak sih apa itu median?
Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar dalam angka dengan ME. Untuk mencari nilai median, kita harus mengetahui dulu. Itu termasuk data tunggal dan data berbobot atau data berkelompok. Mencari nilai median data tunggal dan data berbobot. Mencari nilai median data tunggal dan data berbobot. Yang pertama, urutkan data. Yang kedua, menentukan letak mediannya. Yang ketiga, menentukan nilai mediannya. Untuk mengurutkan data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Sedangkan untuk menentukan letak mediannya, kita harus menggunakan rumus setengah dikali N plus 1, di mana N sama dengan banyaknya data. Sedangkan untuk menentukan nilai mediannya, untuk data tunggal, nilai mediannya terletak di tengah. Sedangkan untuk data berbobot, median untuk data ganjil sama dengan N plus 1 per 2, di mana N adalah banyaknya data dan X adalah data ke. Sedangkan untuk median data genap sama dengan N per 2 ditambah N plus 1 per 2, di mana X adalah data ke dan N adalah banyaknya data. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada contoh soal. Tentukan median dari data berikut: 7, 5, 4, 5, 4, 7, 5, 8, 6, 6, dan 5. Yang pertama, urutkan data. Data harus diurutkan dari yang terkecil yang terbesar. 4,4, 5,5, 5,5, 6,6, 7,7,8. Yang kedua, menentukan letak mediannya. ME sama dengan setengah dikali N plus 1. Banyaknya data yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ME sama dengan setengah dikali 11 ditambah 1. Setengah dikali 12 sama dengan 6. Yang ketiga, menentukan nilai mediannya. Nilai mediannya ME sama dengan data ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nilai mediannya yaitu 5. Bagaimana sih cara kita menentukan nilai median dalam berkelompok? Yang pertama, menentukan letak mediannya. Yang kedua, menentukan nilai mediannya. Bagaimana sih cara kita menentukan nilai median data berkelompok? Yang pertama, tentukan dulu letak mediannya. Yang kedua, baru tentukan nilai mediannya. Untuk menentukan letak mediannya, kita harus menggunakan rumus setengah dikali N, di mana N adalah banyaknya data. Untuk menentukan nilai mediannya, ME sama dengan TB dalam kurung N per 2 min FK per F dikali B, di mana ME sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, P sama dengan panjang kelas atau rentan, dan N sama dengan banyaknya data. Sedangkan FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung nilai median. Sedangkan L sama dengan frekuensi kelas interval yang mengandung median. Lebih jelasnya kita masuk pada contoh soalnya ya. Tentukan nilai median dari tabel berikut. Yang pertama, menentukan letak median, di mana ME sama dengan setengah kali N. N sama dengan 80, sehingga ME sama dengan setengah dikali 80, yaitu 40. Jadi, mediannya terletak pada kelas di sini, kelas 10 sampai 12. Setelah itu, kita menentukan nilai mediannya. Nah, di sini kita harus mengetahui TB, tapi bawah kelas, yaitu yang terletak nilai mediannya di mana? Di kelas 10 sampai 12.
Sehingga TB sama dengan 10 dikurangi 0,5. TB sama dengan 9,5. Dan N, banyak data sama dengan 80. Sedangkan frekuensi kumulatif yaitu frekuensi kumulatif sebelum terletak di kelas median yaitu 35. Sedangkan di sini adalah kelas interval yang terletak median. Dan F sama dengan frekuensi yang terletak di kelas interval median yaitu 16. Sedangkan P yaitu panjang kelas atau rentang nilai 1 sampai 3. Untuk itu kita masuk pada rumusnya. ME sama dengan TB dikali N per 2 min FK per F dikali panjang kelas. Kita masukkan sama dengan 9,5 dikali 80 per 2 min 35 per 16 dikali 4. Sehingga ME sama dengan 9,5 dikali 1,25. ME sama dengan 11,875 atau mediannya yaitu 11,9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Sri Wahyuningrum dengan NPM 1913691 dari Prodi Pendidikan Matematika A 2019 STKIP PGRI Lumajang. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan kelompok kami, yaitu tentang modus dalam bab ukuran terdensi sentral atau pemusatan data. Sebelum mengarah lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu modus. Modus itu bukan modal dusta loh ya, yang biasanya disebut oleh anak-anak zaman sekarang. Tetapi, modus adalah data atau nilai yang paling sering muncul atau bisa juga disebut nilai yang mempunyai frekuensi terbanyak. Modus dilambangkan dengan MO, dengan huruf M besar dan O kecil. Nah, sejumlah data bisa juga tidak memiliki modus, atau bisa juga memiliki satu modus yang disebut unimodal, memiliki dua modus yang biasanya disebut dengan bimodal, dan yang terakhir bisa juga memiliki lebih dari dua modus atau multimodal. Modus dibagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal, yang kedua modus data berkelompok. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan menjelaskan satu persatu dari pembagian modus tersebut. Yang pertama yaitu modus data tunggal. Untuk menentukan modus data tunggal, kita cukup mencari data atau nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya terbanyak. Agar mudah dipahami, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan modus dari data berikut ini. Di sini kita punya data yaitu angka 2, 1, 4, 1, 1, 5, 7, 8, 9, 5, 5, dan 10. Nah, untuk menyelesaikan contoh tersebut, kita mengurutkan terlebih dahulu data yang kita miliki. Jadi apabila diurutkan akan menemukan hasil yaitu 1, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 5, 7, 8, 9, dan 10. Dan setelah diurutkan, kita dapat mengetahui bahwa data yang sering muncul adalah angka 1 dan 5. Jadi modusnya adalah 1 dan 5. Karena angka 1 dan 5 data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi yang terbanyak. Gimana? Masih belum paham? Kalau belum paham, kita lanjutkan menuju ke contoh yang kedua. Di sini kita punya tabel, yaitu nilai 4 memiliki frekuensi yaitu 5, kemudian nilai 5 memiliki frekuensi 10, nilai 6 memiliki frekuensi 14, nilai 7 memiliki frekuensi 6, dan yang terakhir 8 memiliki frekuensi sebanyak 5. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui
bahwa nilai yang memiliki frekuensi terbanyak yaitu nilai 6, yaitu memiliki frekuensi sejumlah 14. Jadi, modusnya adalah nilai 6. Nah, untuk modus data tunggal kita sudah selesai nih. Kita langsung menuju ke modus data kelompok. Nah, untuk menentukan modus data kelompok ini, ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Kemudian yang kedua, kita tentukan nilai modus menggunakan rumus yaitu MO sama dengan TB MO ditambah P dikalikan D1 dibagi D1 ditambah D2. MO seperti yang kita ketahui yaitu modus sama dengan TB MO yaitu tepi bawah kelas modus. Kemudian P yaitu panjang kelas atau lebar kelas. Kemudian D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, untuk D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung menuju ke contoh soal agar bisa dipahami. Diketahui hasil penelitian pada siklus 1 yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok seperti berikut ini. Nilai rentang 50 sampai 54 memiliki frekuensi 2, 55 sampai 59 frekuensinya 4, nilai 60 sampai 64 frekuensinya 6, nilai 65 sampai 69 frekuensinya 18, nilai 70 sampai 74 frekuensinya 9, nilai 75 sampai 79 frekuensinya 15, dan yang terakhir 80 sampai 84 memiliki frekuensi 6. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita tentukan terlebih dahulu kelas modus yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, dari sini, dari tabel yang kita punyai, yang memiliki frekuensi tertinggi adalah nilai 65 sampai dengan 69. Jadi, kelas modusnya adalah 65 sampai 69. Kemudian, sebelum kita menggunakan rumus modus yaitu MO sama dengan TB MO ditambah P dikalikan D1 dibagi D1 ditambah D2, kita terlebih dahulu mencari masing-masing nilainya. Nah, untuk TBMO sendiri yaitu tepi bawah kelas modus. Kelas modusnya yaitu 65 sampai dengan 69. Nah, batas bawahnya adalah 65. Di sini TB atau tepi bawah kelas modus dapat kita cari dengan batas bawah dikurangi 0,5. Nah, batas bawahnya berapa? 65. Kemudian kita kurangi 0,5. Jadi, nilai TB sama dengan 64,5. Kemudian kita cari nilai P. Nilai P dapat dicari dengan tepi atas kelas modus dikurangi tepi bawah kelas modus. Nah, kalau tepi bawah tadi kita dapat mencari dengan batas bawah dikurangi 0,5. Nah, kalau tepi atas kita bisa mencari dengan batas atas ditambah dengan 0,5. Jadi hasilnya 69,5 dikurangi 64,5. Jadi hasilnya P sama dengan 5. Atau bisa juga dicari dengan cara kita cek pada tabel. Di sini 65 sampai 69, sebelumnya adalah 60 sampai 64. Nah, untuk mengetahui nilai P, panjang kelas atau lebar kelas, kita juga menggunakan cara bisa juga dengan 65 dikurangi dengan 60. Jadi hasilnya 5. Setelah mencari P, kita lanjut untuk mencari nilai D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, untuk kelas modus kita adalah 65 sampai dengan 69. Frekuensinya 18. Nah, untuk frekuensi kelas sebelumnya yaitu 6.
Maka nilai D1 dapat dicari dengan 18 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah 12. Kemudian untuk D2. D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kelas modusnya frekuensinya 18. Sesudahnya yaitu 9. Berarti 18 dikurangi 9 hasilnya D2 sama dengan 9. Nah, dari hasil-hasil yang sudah kita cari tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam rumus modus. Rumus modus adalah MO sama dengan TBMO ditambah P dikalikan D dibagi D1 ditambah D2. Kita masukkan hasil-hasilnya. TBMO sama dengan 64,5. Kemudian ditambah nilai P sama dengan 5. Kemudian dikalikan dengan D1. D1 hasilnya 12. Kemudian dibagi D1 ditambah D2. D1 12 ditambah D2 sama dengan 9, maka hasilnya 64,5 ditambah 5 dikalikan 0,57. Maka hasilnya MO atau nilai modusnya sama dengan 67,35. Bagaimana? Sudah bisa dipahami dari sini? Nah, harapan kami dari penjelasan yang telah kami jelaskan, semoga teman-teman dapat memahami dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.